Proses pengajuan pinjaman KSM Mandiri itu biasanya memakan waktu kurang lebih 3 sampai 5 hari kerja. Kalau teman-teman semuanya mengajukan pinjaman KSM Mandirinya secara online melalui aplikasi Livin by Mandiri. Untuk pengajuan secara offline melalui kantor cabang itu biasanya prosesnya memang sedikit lebih lama daripada pengajuan secara online. Kalau mengajukan pinjamannya secara online, selama proses verifikasi data itu, kita itu juga bisa pantau perkembangan atau progres pengajuan pinjamannya itu sejauh mana di aplikasi Livin by Mandiri. Nah, di video kali ini kita akan bersama membahas tahapan pengajuan pinjaman KSM Mandiri secara online dan bagaimanakah tanda-tandanya kalau pengajuan pinjaman KSM Mandiri itu disetujui. Sekali lagi, yang akan kita bahas di sini adalah proses atau tahapan pengajuan pinjaman KSM Mandiri secara online, bukan proses pengajuan pinjaman secara offline ya teman-teman. Jadi tetap simak video ini sampai selesai karena nanti akan ada beberapa informasi penting yang mungkin sekarang ini sedang kalian butuhkan. Oke teman-teman, jadi setelah proses pengisian data itu selesai, kalau pengajuan pinjaman kalian itu disetujui, biasanya akan ada telepon dari pihak Bank Mandiri untuk melakukan pencocokan atau verifikasi data, sekaligus konfirmasi apakah benar ada pengajuan pinjaman KSM Mandiri melalui aplikasi Livin. Dan pertanyaan umum yang biasa ditanyakan itu pada saat verifikasi data adalah jumlah pinjaman yang diajukan, tenor yang diambil, dan uang pinjamannya nanti mau digunakan untuk apa. Biasanya pertanyaan umumnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman semuanya yang mengajukan pinjaman KSM Livin Mandiri sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut ketika ada telepon dari pihak Bank Mandiri. Karena kalau sampai salah menjawab itu bisa berakibat pengajuan pinjaman kalian nanti ditolak. Kemudian selanjutnya pihak Bank Mandiri juga akan menelpon ke emergency kontak yang kalian cantumkan pada saat pengisian data di aplikasi. Dalam hal ini memang tidak semua emergency kontak itu ditelepon, jadi ada juga yang cuma pemberitahuan melalui SMS atau WhatsApp bahwa nomor tersebut dicantumkan sebagai emergency kontak. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting, pihak Bank Mandiri juga akan menelpon perusahaan tempat kalian bekerja. Hal ini biasanya wajib dan pasti akan dikonfirmasi, apalagi kalau pengajuan pinjaman kalian itu jumlahnya sangat besar. Itulah sebabnya bagi kalian yang mengajukan pinjaman KSM melalui aplikasi Livin, sebaiknya pengisian data perusahaan itu diisi dengan sebenar-benarnya, mulai dari nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor telepon perusahaan. Karena hal ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap persetujuan pinjaman yang kalian ajukan. Kalau pengisian data perusahaan itu asal-asalan, bisa mengakibatkan pengajuan pinjaman kalian nanti itu ditolak. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini sedang berencana mengajukan pinjaman KSM Mandiri melalui aplikasi Livin, mohon untuk memperhatikan beberapa poin penting berikut ini sebelum mengajukan pinjaman. Yang pertama, status kalian itu wajib sebagai karyawan tetap dengan gaji payroll di Bank Mandiri. Sekali lagi, pinjaman KSM Mandiri ini hanya diperuntukkan untuk karyawan dengan gaji payroll di Bank Mandiri. Kalau kalian tidak berstatus sebagai karyawan dengan gaji payroll di Bank Mandiri, sebaiknya tidak usah mengajukan karena hasilnya pasti akan ditolak. Kemudian selanjutnya mengisi dengan sebenar-benarnya data diri dan data perusahaan tempat kalian bekerja. Pastikan semua data yang kalian isikan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Termasuk di sini adalah nomor telepon perusahaan dan emergency kontak. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengangkat telepon dari pihak Bank Mandiri untuk melakukan verifikasi data. Nah, hal ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman yang mengajukan pinjaman sebaiknya tetap standby kalau ada sewaktu-waktu telepon dari pihak Bank Mandiri untuk melakukan verifikasi data. Kalau ketiga poin tersebut sudah terpenuhi, saya jamin pengajuan pinjaman kalian akan disetujui. Karena salah satu tanda-tanda pengajuan pinjaman kalian itu disetujui, itu adalah akan ada telepon dari pihak Bank Mandiri
untuk menanyakan atau memverifikasi data diri dan data perusahaan tempat kalian bekerja. Karena kalau pengajuan pinjaman KSM itu ditolak, biasanya tidak akan sampai pada tahap verifikasi data melalui telepon. Biasanya beberapa jam setelah pengajuan di aplikasi itu sudah ada notifikasi kalau pengajuan pinjaman kalian itu ditolak. Dan untuk teman-teman yang pengajuan pinjamannya itu ditolak, sebaiknya evaluasi terlebih dahulu, datanya mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang salah pada saat pengisian data di aplikasi, sehingga kalian itu dianggap tidak layak untuk menerima pinjaman KSM Mandiri ini. Sebagai penutup, buat yang punya pertanyaan seputar pinjaman KSM Mandiri, silakan untuk membuka ruang diskusi di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menyimak dan semoga bermanfaat.